Renungan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama manusia. Selamat hari Minggu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bacaan hari ini tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Terkadang sungkan menegur kesalahan orang lain, apalagi menegur dosa orang lain. Sebab kita berpikir itu sih urusan dia, itu sih urusan orang lain tersebut. Nah, tentang firman Tuhan hari ini menyuruh kita menegur kesalahan dan dosa orang lain dan menasihatinya. Persoalan orang tersebut mau mendengarkan teguran dan melakukan kewajiban kita sesama manusia, tergantung kepada keputusan orang tersebut bagaimana menerima atau tidaknya nasihat kita. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai sesama dan mau mendoakannya. Memang ada caranya, tersebut tidak malu dan mungkin bisa tersinggung karena kesalahan dan dosanya diketahui orang banyak. Jika kita menegur di hadapan umum, jika seringkali bisa terjadi kesalahpahaman dari orang yang kita tegur, bahkan kita bisa dibenci olehnya. Tetapi bagi kita itu tidak penting, sebab maksud dan tujuan kita itu baik, adalah mengajaknya kembali kepada Tuhan dengan cara mengakui dan bertobat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu orang cenderung tidak mau mendengar. Oleh sebab itu, orang cenderung tidak mau mendengar apabila kesalahan dan terutama dosa orang lain, karena resikonya ditolak, dibenci orang yang ditegur tersebut. Nah, di dalam Matius 18 ayat 16 sampai 17 memiliki makna jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua lagi, supaya keterangan dua orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika dia juga tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Cara kita menasihati yang diajarkan di sini begitu detailnya sesuai dengan hukum Taurat yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak diasingkan, terbukti. Disinilah bahwa hukum Taurat tetap berlaku dan disempurnakan oleh Yesus. Dengan mengatakan Matius 18 ayat 19 sampai 20, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oleh sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengan kesepakatan 2 atau 3 orang ini, maka setiap permohonan sesuatu pertolongan, maka Tuhan akan hadir mendengarkan permohonan mereka. Tetapi pada umumnya, jika seorang kita tegur dan menolak dinasihati, maka biasanya kita langsung menyerah dan ya sudah. Nah, jika seorang apalagi kita tegur dan menolak dinasihati, maka biasanya kita langsung menyerah dan ya sudah, masa bodoh dan tidak peduli lagi. Ada perlu diperhatikan bahwa ayat 19 sampai 20 ini seringkali disalah tafsirkan, seakan-akan Tuhan pasti mengabulkan permohonan yang didoakan, dan biasanya lebih tertuju pada permohonan minta berkat berupa uang dan segala bentuknya. Padahal biasanya segala jenis permohonan yang diajukan kepada Tuhan, perlu diingat bahwa yang pasti itu adalah Tuhan mendengarkan segala sesuatu jenis permohonan kita, tetapi tidak berarti pasti mengabulkannya. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang bermanfaat
kita, sedangkan kita yang meminta sesuatu berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan dari apa yang kita butuhkan. Keinginan lebih cenderung memuaskan keinginan kedagingan yang bermuara pada pemenuhan hawa nafsu. Padahal keinginan tersebut jika tidak dikabulkan, maka tidak akan membuat tubuh menjadi sakit. Kebutuhan lebih cenderung tertuju pada kebutuhan pokok manusia, penderitaan yang mendasar. Jika terpenuhi, maka akan mengalami kesakitan dan penderitaan. Dikatakan pada ayat 18 bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Nah, dalam Injil Matius 18 ayat 18 ini juga ditujukan kepada semua orang. Sedangkan pada Injil Matius 16 ayat 18 sampai 19 ditujukan kepada sang murid, yaitu yang bernama Petrus. Nah, Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Petrus diberi kuasa oleh Tuhan untuk mendirikan gereja dan mengatur penyelenggaraannya. Mengikat dapat diartikan juga sebagai melarang. Melepas dapat diartikan juga sebagai mengizinkan. Jadi, apa saja yang dilarang maupun diizinkan oleh Gereja Katolik dapat diartikan juga sebagai mengizinkan. Jadi, apa saja yang dilarang maupun diizinkan oleh Gereja Katolik dapat diartikan bahwa Tuhan menyetujuinya. Disinilah timbul pergolakan yang mengundang pro dan kontra, sehingga terjadi kesalahan, perpecahan. Nah, di dalam Gereja Katolik kita semua tahu yang tidak disetujui akhirnya membentuk gereja lain di luar Katolik. Nah, bagi kita umat Gereja Katolik tidak penting untuk berdebat. Pertama, bagaimana jika Gereja Katolik salah? Persoalan menegur kesalahan dan dosa seseorang serta persoalan menasihati orang itu bisa menjadi pelik atau polemik, tetapi bisa juga menjadi mudah dan tidak menimbulkan polemik. Bergantung bagaimana menyikapinya dan tujuannya. Apakah mengacu pada pertobatan dan perubahan sikap? Apakah bermaksud memperbaiki hubungan dengan Tuhan? Ataukah mau menunjukkan jati diri dan harga diri? Yang mau kita renungkan pada hari ini, bagaimana sikap kita terhadap kesalahan dan dosa orang lain yang kita ketahui. Kesalahan dan dosa yang kita lakukan, keputusan apa yang kita perbuat. Sudah sejalankah dengan yang dikehendaki Tuhan? Amin.